Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan,
mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom next gen. Kurang semangat nih, shalom next gen. Oke, aku mau undang teman-teman semua buat bangkit berdiri. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Sebelum kita mau mulai penyembahan kita, pujian kita hari ini, aku mau minta teman-teman buat senggol kanan kirinya bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Boleh dari kanan kirinya atau depan belakangnya, boleh ditowel selamat hari Minggu. Oke, teman-teman. Siapa yang di sini sudah siap buat kasih yang terbaik buat Tuhan? Katakan amin. Amin. Bilang kurang semangat, bilang amin. 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 Oke, sama-sama kita mau siapin hati kita hari ini. Kita mau kasih penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bilang biarlah nyanyian pujian kita hari ini, biarlah manis di hadapan Tuhan. Kami mau melayani-Mu ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk-Mu. Teman-teman kasih yang terbaik buat Tuhan hari ini. Sama-sama keluarin suara kalian. Ini saatnya, ini waktunya buat kalian kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena seumur hidup kita teman-teman hanya untuk buat bernyanyi dan bermazmur bagi nama Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyi lagu ini. Sama-sama katakan inilah yang kurenungkan. Katakan setiap waktu. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Sama-sama kita mulangin lagu ini dari awal. Katakan ya Tuhan. Ya Tuhan.
Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya lagu aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, ini yang kami renungkan Tuhan setiap waktu. Nyanyi puja dan pengagungan kepadamu. Bila manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Sama-sama kamu sembah ya. Manis Tuhan, manis dengar segalanya pujian kami hanya untuk sama kita mau bilang inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan, ini yang kami renungkan Tuhan. Di setiap waktu kami ya Bapa. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Terakhir kali katakan inilah yang ku renungkan. Ku renungkan setiap waktunya yang pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Katakan biar hati dan hatiku bersuka padamu. Terakhir kali katakan dan hatiku bersuka padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan karena Kau telah melibatkan kami semua di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Kau telah berikan kepada kami semua ya Tuhan. Seperti lagu ini ya Tuhan, biarlah nyanyian pujian kami ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Manis Engkau dengar ya Bapa.
Kami mau melayani-Mu ya Tuhan, kami mau berikan yang terbaik ya Tuhan. Kami gak mau dilayani, tapi kami mau melayani-Mu dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Kami mau kasih pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau saja ya Tuhan yang layak ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Beracaralah ya Tuhan Engkau dalam ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biar Engkau ya ambil alih ya Tuhan segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap, sama-sama katakan amin. Shalom next gen. Shalom. Shalom next gen. Shalom. Oke, siapa di sini yang siap buat kita mau sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan? Lambaikan tangannya. Siapa di sini yang siap buat kita memuji menyembah Tuhan? Lambaikan tangannya. Yang udah lambaikan tangannya, aku mau undang buat kita semua bukan bangkit berdiri, maju ke depan. Kita mau bergoyang bareng-bareng buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan all out, dengan semangat yang penuh, amin. Amin. Mari kita maju ke depan guys, biar gerakan kita lebih leluasa ya, lebih leluasa. Oke, sekarang semuanya bisa toel kanan kirinya, biar senggol kanan kirinya, bilang jangan lelah ya bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah ya bekerja bersama Tuhan. Jangan lelah ya. Semua pekerja-pekerjanya Tuhan, semua pelayan-pelayannya Tuhan siap buat berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Coba next gen, mana suaranya? Gak perlu lelah karena ada Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan, oh tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya.
ikutin aku ya. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Oke, part ini bakal seru nanti pas bagian. Ya, nanti kalian tahu sendiri ya. Are you ready, Naska? Ready? Are you ready? Yes. 1, 2, 3, go! Tepuk tangan sekali lagi yang lebih keras, come on! Oke, kalian siap? Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi, 1, 2, 3. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila apa? Sekali lagi, bila apa? Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Aku mau tes tenaga kalian dulu. Come on, clap your hand. Oke, suara next ya. Sebelah kiri mana suaranya? Sebelah kanan mana suaranya? 1, 2, 3, go! Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? 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 Sungguh besar Kau Tuhan, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan.
Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Sorak-sorak lebih keras lagi. Aku percaya teman-teman berada di tempat ini udah siap untuk ngikutin segala rancangan yang Tuhan udah buat setiap kita. Amin. Hari ini kita bakal belajar banyak hal. Bagaimana kita akan diproses hari demi hari, bulan demi bulan. Dan kamu akan ngerasain semakin hari akan semakin dekat dengan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Syaratnya cuma satu. Kamu tetap setia dan ikut Tuhan kapanpun Tuhan melangkah. So aku ajak teman-teman to feel free untuk ekspresikan yang kamu punya ketika kamu akan menyembah Tuhan. So this is your time to worship God. Yes. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, itulah kekuatan hidupku.
Yes, Lord. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku. mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ngerasain hadirat-Mu dari kami datang ya Tuhan. Ketika kami memuji menyembah Kau Tuhan, thank you ya Tuhan. Tuhan makasih buat perjumpaan di setiap minggunya kalau kami bisa ketemu sama Engkau. Tuhan hari ini kami juga mau ambil waktu untuk sama-sama berdoa Tuhan. Tuhan hari ini kami mau angkat tangan kami ya Tuhan. Yuk mari sama-sama semuanya teman-teman yang ada di depan, di belakang. Yuk mari kita angkat tangan kita yuk. Tuhan kami percaya ya Tuhan ketika kami mengangkat tangan, Tuhan Kau melihat seberapa kami rindu ya Tuhan. Kami mau rindu berdoa buat bangsa kami mau berdoa buat kota kami Jakarta ya Tuhan. Tuhan kalau mungkin nanti di akhir tahun ini akan ada pemilihan gubernur ya Tuhan. Tuhan hari ini kami bersatu hati kami minta biar Tuhan Kau yang menyertai pemilihan gubernur di akhir tahun nanti. Kami percaya ya Tuhan biar setiap orang-orang yang akan memilih Tuhan, mereka memilih bukan berdasarkan apa kata orang, bukan karena mereka dibayar, tapi karena mereka memilih, mereka mengerti, mereka punya hikmat dari Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa, kami juga minta ya Tuhan, pakai pemimpin yang terpilih, pakai gubernur dan wakil gubernur yang terpilih untuk memimpin Jakarta menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa, kami minta ya Tuhan biar sungguh Kau juga pakai setiap calon-calon yang ada ya Tuhan. Biar ketika mereka berkampanye sebelum pemilihan, sesudah pemilihan, Tuhan semuanya boleh, kota Jakarta boleh damai ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa, kami minta ya Tuhan. Juga Engkau Tuhan, Kau yang menyertai setiap orang-orang panitia-panitia yang akan menjadi dalam panitia pemilihan gubernur ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan gak ada kecurangan apapun. Biar semuanya boleh, setiap keputusan yang diambil, setiap pemilihan ya Tuhan, keputusan siapa gubernur dan wakil gubernur itu boleh valid ya Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan kami berdoa, kami minta ya Tuhan hari ini kami berdoa ya Tuhan. Tuhan kami berdoa bukan cuma buat diri kami berdoa buat keluarga kami berdoa buat teman-teman kami berdoa buat teman-teman kampus, teman-teman kerja kami, teman-teman nongkrong kami, teman-teman main kami. Hari ini kami berdoa ya Tuhan.
Tuhan. Tuhan Kau dengar dari tempat ini ya Tuhan. Ketika kami berdoa buat generasi, kami berdoa buat teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan kalau Engkau menarik kami kembali ke tempat ini, kalau kami boleh kenal sama Engkau, Tuhan tarik teman-teman kami juga ya Tuhan. Tarik teman-teman nongkrong kami, tarik sahabat-sahabat kami ya Tuhan. Kami rindu di hari-hari ini bukan cuma kami yang mengenal Engkau, tapi orang demi orang, teman demi teman kami ya Tuhan boleh mengenal Engkau. Tuhan hari ini kami berdoa ya Tuhan, bangkitkan teman-teman kami ya Tuhan, sama seperti Engkau membangkitkan kami ya Tuhan. Kalau hari-hari ini kami boleh kembali ke gereja, kami percaya teman-teman kami yang dulu hilang, teman-teman kami yang mungkin hari ini gak kenal Engkau, mereka boleh datang ke gereja, mereka boleh datang ke Next Gen ya Tuhan. Tuhan hari ini kami berdoa, kami juga minta ya Tuhan, Tuhan Kau yang hadir di setiap kampus-kampus, Kau yang hadir di setiap tempat-tempat nongkrong, Kau yang hadir di tempat-tempat kantor-kantor yang ada ya Tuhan. Tuhan kami percaya ya Tuhan, gak ada satupun di muka bumi ini gak ada kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau maha hadir, Kau maha melihat. Bahkan Tuhan hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami boleh melihat ya Tuhan. Tuhan orang-orang boleh kembali berdatangan sama Engkau ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, pakai setiap kami yang ada di tempat ini untuk menjangkau ya Tuhan. Kalau Tuhan bilang kami butuh everyone untuk reach everyone, Tuhan hari ini kami minta persiapkan kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Persiapkan kami, gimana caranya kami gak tahu, tapi kami percaya ya Tuhan, Kau akan mempertemukan kami dengan orang-orang yang harus kami injili, orang-orang yang harus kami kenalin kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu, House of Prayer, Jembatan 2, Jembatan 5. Tuhan hari ini kami minta, Tuhan Kau yang hadir, Kau yang memimpin gereja ini ya Tuhan. Kemanapun gereja ini harus melangkah, keputusan apapun yang diambil, Tuhan hari ini kami berdoa, Tuhan pakai para pemimpin kami ya Tuhan, sertai dengan Roh-Mu, dengan tanda-tanda heran. Tuhan kami percaya mukjizat-Mu ya Tuhan menyertai para pemimpin kami. Tuhan kami berdoa dari Pastor David, Pastor Wendy, Pastor Susanto, Pastor Kartika, Pastor Hartanto, Pastor Pingping, bahkan seluruh jajaran leaders yang ada, setiap tim penggembalaan yang ada. Tuhan hari ini kami berdoa, Tuhan curahkan Roh-Mu lebih lagi atas setiap mereka ya Tuhan. Kuatkan langkah kaki mereka ya Tuhan. Tuhan biar Engkau juga memimpin ya Tuhan, biar mereka melihat apa yang Tuhan mau kerjakan ya Tuhan. Biar Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan, berikan kesehatan buat para pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan, berkati seluruh leaders yang ada di tempat ini. Bahkan setiap kami ya Tuhan, para pemimpin yang bukan ada di masa depan, tapi setiap jadikan kami, persiapan kami untuk menjadi pemimpin di masa yang sekarang ya Tuhan. Pemimpin bukan cuma untuk diri kami sendiri, tapi pemimpin buat orang-orang di sekitar kami, pemimpin buat keluarga kami ya Tuhan. Tuhan hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami cuma minta ya Tuhan, selamatin generasi kami ya Tuhan, selamatin generasi kami, jangan tahan-tahan lagi ya Tuhan keselamatan itu, tapi kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus yang sama 2000 tahun lalu ya Tuhan curahkan juga saat ini ya Tuhan, di jalan-jalan, di sekolah demi sekolah, di kampus-kampus, di tempat-tempat kerja ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Next Gen boleh gede bukan karena kami yang jago, tapi kami boleh melihat semakin banyak orang yang diselamatkan ya Tuhan, boleh semakin banyak orang yang masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat setiap hari-hari ini. Mungkin hari ini banyak yang gak bekerja ya Tuhan, mungkin angka pengangguran semakin banyak di Indonesia ya Tuhan. Tuhan hari ini kami berdoa ya Tuhan, Tuhan kami percaya ya Tuhan, kalau dulu kami lahir Tuhan persiapkan segala sesuatu yang bahkan sampai hari ini kami boleh ada. Tuhan kami percaya hari ini yang mungkin gak punya pekerjaan, yang hari ini mungkin lagi kehilangan pekerjaan, Tuhan Kau sanggup ya Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, perusahaan yang terbaik ya Tuhan, posisi yang terbaik, gaji yang terbaik. Tuhan hari ini kami berdoa ya Tuhan buat setiap orang-orang yang mungkin gak punya pekerjaan, biar mereka boleh memiliki pekerjaan lagi ya Tuhan, mereka boleh punya posisi yang terbaik juga ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, hari ini kami minta ya Tuhan, mungkin hari ini ada yang sakit, Tuhan hari ini kami minta mujizat kesembuhan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang mungkin cuma batuk, yang cuma pilek, Tuhan kami minta ya Tuhan, Roh Kudus yang sembuhkan ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami minta hari ini ya Tuhan, yang mungkin kalau ujian mungkin dapat jelek mulu, gak lulus dengan mata kuliah, Tuhan hari ini kami minta hikmat-Mu ya Tuhan, kami minta kepintaran ya Tuhan, karena Engkau Allah yang punya segalanya ya Tuhan. Tuhan hari ini kami minta biar setiap yang mungkin hari ini nilainya buruk ya Tuhan, nilainya mungkin gak lewat dari KKM apapun, Tuhan hari ini kami berdoa, kami minta ya Tuhan, Tuhan mereka boleh lulus ya Tuhan, mereka boleh lewatin mata kuliah demi mata kuliah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat generasi muda ya Tuhan. Ya mari sama-sama teman-teman, kamu yang tahu apa yang terjadi masalah yang dalam generasi kamu, lu yang tahu apa yang terjadi di generasi lu, di pertemanan lu. Kalau mungkin lu tahu bahwa kondisi mereka gak lagi baik-baik aja, ayo berdoa teman-teman, ayo berdoa buat mereka, ayo
Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa buat generasi kami, generasi muda ya Tuhan. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, generasi yang Tuhan janjikan ya Tuhan, untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang terakhir. Tuhan, kalau mungkin generasi kami gak lagi baik-baik aja ya Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam generasi kami. Tuhan, hari ini kami mewakili generasi kami. Tuhan, kami minta tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami minta Engkau yang melawat setiap mereka ya Tuhan. Kalau mungkin hari ini mereka lagi terjerat sama free sex, sama rokok ya Tuhan. Bahkan lagi sama game-game ya Tuhan. Apapun itu Tuhan. Tuhan, hari ini kalau mereka cuma berfokus sama diri mereka sendiri. Tuhan, kami berdoa hari ini, kami minta ya Tuhan. Tuhan, Roh Kudus yang lembut yang masuk dalam setiap hati anak-anak muda, hati setiap anak-anak teman-teman kami ya Tuhan. Kalau mungkin hari ini mereka gak punya jalan keluar, mereka lagi stres, bahkan kalau mungkin hari ini mereka gak punya siapapun, Tuhan, Kau ada di situ, Kau hadir di ruangan mereka, Kau hadir di kamar tidur mereka ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Kau yang memberikan damai-Mu, Kau yang berikan kasih-Mu buat teman-teman kami yang mungkin hari ini mereka sendiri, mereka gak punya pertolongan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan, setiap doa yang tadi kami udah pengenin ya Tuhan, yang kami rindukan untuk orang-orang di sekitar kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Melepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, atas hari ini Bapak, kami mengucap syukur bisa beribadah di tempat Next Gen. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, bahwa satu kebanggaan Tuhan kami bisa menjadi murid Engkau, dan kami bisa datang ke sini beribadah bersama teman-teman kami, dan biar firman hari ini Tuhan bisa menguatkan setiap dari kami, bisa bikin kita semakin dekat kepadamu, dan apapun yang terjadi hari ini Tuhan, biar semuanya itu buat kehendak-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hadirat Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk teman-teman. Oke. Selamat siang semuanya. Ayo dong, siangnya mesti selevel shalom. Jangan karena gue nggak bilang shalom jadi gimana gitu ya, kayak kurang gereja gitu. Oke teman-teman, bagi yang udah ikut ibadah satu, sayangnya sharing saya hari ini agak mirip-mirip ya dengan Agnes Schauer gitu. Tadi sharing, dan hari ini kita akan bahas soal yang namanya servant leadership. Boleh ditampilin PPT-nya? Wih, udah kasih notes aja tuh di. Nah, servant leadership. Nah, bahas soal servant leadership, mungkin kok ini bergema gitu. Nah, bahas soal servant leadership pasti banyak dari kita udah kurang lebih, apalagi ya yang udah Kristen gitu ya. Udah Kristen 7 tahun, Kristen yang suka pindah gereja. Kita pasti sering banget denger yang namanya servant leadership. Belajar soal Yesus gimana segala macam. Nah tapi gimana coba kalau kita praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Apa itu leadership, apa yang dimaksud Tuhan oleh leadership, apa yang dimaksud Tuhan, servant leadership itu apa gitu. Nah boleh langsung ke slide pertama saya. Nah saya punya pertanyaan trivia ya. Nggak ada hubungan soal history atau apa. Boleh next slide, nggak apa. Nah ada 3 pertanyaan. Nah coba kita renungin 3 pertanyaan ini satu-satu ya. Pertama, manajer tapi kerjaannya suka oper kerjaan dia ke bawahan dia. Terutama orang-orang magang sering terjadi ya di Jakarta Utara, pusat dan sekitarnya. Kerjaan dia kerjaan ini manajer nih, hanya tidur dan makan di kantor. Dan minum dan bernafas.
4 kerjaan tuh, 4 job desk. Gue tambahin satu lagi itu. Nah, apakah ini bisa disebut soal pemimpin? Dan kedua, pemimpin kelompok, ini terjadi di kuliah-kuliah ya, yang cuman suruh-suruh, nggak mau kontribusi apapun, dan hanya mau muncul di grup pas ada hasil terakhir-terakhirnya. Ya buat komen lah, buat bahas ini, gimana, ini kayaknya kurang nih, ini kayaknya ini nih udah si paling bawel tapi si paling nggak kerja apa-apa gitu kan ya. Dan yang terakhir, seseorang yang punya tahta, segalanya, dia punya segalanya di surga, anak raja di atas segala raja yang mau turun ke bumi untuk melayani dan memimpin orang berdosa ke jalan yang benar. Nah, dari 3 ini menurut kalian yang mana yang bisa disebut pemimpin? Gitu. 3-3 punya status, satu manajer, satu memimpin kelompok, satunya yang punya tahta segalanya yang di surga dan sebagainya gitu ya, anak raja di atas segala raja gitu. Nah, coba ya kita buka firman Tuhan hari ini di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ya, bunyinya seperti ini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar, ya, bukan hanya statusnya yang besar tapi perannya besar, di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Next slide. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa leadership, kepemimpinan, ya, yang pastinya ada di kantor, ada di gereja, ada di rumah kalian pun, bukan soal otoritas, bukan soal kepribadiannya gimana, bukan soal status, tapi bicara soal pengaruh dan dampak. Pertanyaannya, apa kita ada leaders hari ini? Apakah kita sudah bawa pengaruh dan dampak saking banyaknya untuk cukup dipanggil pemimpin gitu? Nah, ngomong soal otoritas, kepribadian, dan status, ini yang sering didebatkan ya, introvert versus extrovert. Cuma orang extrovert bisa jadi pemimpin. Ya salah itu. Bukan berarti introvert tidak bisa menghasilkan dampak. Tapi mau kalian introvert, extrovert, sama kalian punya namanya inisiatif untuk berubah, itu kalian bisa sebut bawa dampak. Kelas ekonomi, ada yang bilang yang kelasnya kismin gitu, nggak bisa jadi pemimpin gitu. Mesti tunggu kaya gitu baru bisa jadi pemimpin. Kalau tunggu kaya, Yesus milih untuk lahir di RSP. bukan yang seperti Alkitab bilang gitu. Posisi di kantor atau kuliah, posisi Yesus awal itu cuma hanya anak Maria, tidak lebih dari itu. Gitu. Maria tahu dia itu anak di atas segala raja, tapi manusia belum tahu. Tapi apa yang Yesus perbuat? Dia tidak bilang, dia tidak ngeluh, tapi yang dia musuh untuk apa? Untuk bawa pengaruh dan dampak ke Israel saat itu awal-awal, dan alhasil jadi Alkitab, di mana Alkitab itu sendiri bawa dampak ke bangsa-bangsa. Dari Yesus ke murid-muridnya jadi Alkitab bawa dampak sampai hari ini. Artinya apa gitu? Punya status manajer, direktur, bukan berarti kita ada pemimpin. Ya sama sebenarnya, kalau kalian duduk di KFC bukan berarti kalian jadi ayam gitu kan ya. Kayak magic banget gitu. Enggak, rajin beribadah pun bukan berarti kita jadi murid Kristus. Kalau di Alkitab sebut yang jadi murid Kristus adalah orang yang melakukan firman Tuhan itu sendiri. Dan saya mau bilang ini, duduk dalam posisi bukan berarti bikin kita semua jadi pemimpin. Mau posisimu apa, orang kaya, ekstrovert, suka berbicara, suka atur-atur orang, itu bukan berarti kita memimpin. Pemimpin, leadership adalah pengaruh dan bawa dampak bagi teman-teman sekitar kita. Pertanyaannya, kalian mau bawa dampak yang buruk atau yang baik? Gitu. Nazarudin ada zaman-zaman dahulu kala, dia pemimpin, tapi dia bawa dampak yang buruk sayangnya. Yesus adalah pemimpin yang bawa dampak selain yang baik, yang benar juga. Pertanyaannya, kita mau bawa dampak apa? Kita mau jadi leader yang kayak gimana? Pengaruh buruk itu bisa disebut leader loh, hati-hati. Tapi belum tentu itu leader yang benar. Yesus, leader yang benar, dia mengajarkan pengaruh dan dampak yang benar untuk membangun manusia. Matius 5 ayat 13, TSI, ya ini saya suka banget, salah satu ayat favorit di TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia. Sehari-hari, kamu ibarat garam di dunia ini, bila kamu memberi pengaruh yang baik. Garam memberi rasa bagi makanan, demikianlah pengaruh baik memberi dampak bagi dunia. Ya, hendaklah kamu menjadi seperti garam, kalau kamu tidak memberi pengaruh baik, kamu sama seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Garam seperti itu tidak berguna lagi dan hanya akan dibuang dan diinjak-injak orang.
Jadi kita itu garam, tapi ada syaratnya. Kalau kita bawa dampak yang baik. Ya, kalau bawa dampak yang buruk jadinya gudang garam gitu kan. Ya, kamu ibarat garam gitu di dunia ini. Bila kamu memberi pengaruh yang baik gitu. Dan gini, saya suka banget ilustrasi garam gitu. Kenapa? Kalian nggak perlu sekilo garam untuk mengubah rasa makanan. Bayangin aja kalau kalian masak Indomie dengan sekilo garam, itu bisa hasilkan apa? Ya orang masuk rumah sakit langsung gitu. Tapi kalau orang British punya a pinch of salt gitu ya. A pinch of salt cukup sedikit garam. Pinch apa sih bahasa Indonesianya? Nah itulah. Thank you orang store. Cukup segitu untuk bikin Indomie enak. Nggak perlu 1 sendok garam. Bahkan nggak perlu kadang 1 sendok teh garam untuk mengubah rasa Indomie. Jadi arti garam ini cukup kamu pengaruhi hal-hal kecil yang baik itu bisa bikin orang berubah. Bahkan di firman ini bilang bikin dunia ini berubah, bawa dampak ke dunia ini. Jadi saya mau bilang ini, mau status kecil atau gede, Tuhan tidak bilang status gede baru bisa bawa dampak. Nggak, status kecil kalian pun, hal-hal kecil kalian pun itu bisa bawa dampak. Ya, tapi ingat bawa dampak buat siapa? Buat dunia, jangan buat diri sendiri doang. Gitu. Oke, cukup paham sampai sini? Nah ini ibaratnya what is leadership? Nah inilah leadership gitu. Dan yang terakhir coba, apa itu leadership? Buat next slide. Nggak usah ke slide terakhir maksudnya. Nah next slide. Tuhan lebih tertarik seberapa baik kita berfungsi. Ya, daripada seberapa tinggi posisi kita. Nah ini yang kalian mesti renungin di rumah kalian. Di ibadah, di live, seberapa baik sih kita berfungsi? Gitu. Kejarlah fungsi kalian, bukan posisi doang. Posisi itu nggak guna tanpa fungsi. Gitu. Apa arti posisi kalian? Mau kalian manajer, mau kalian direktur, mau kalian pemimpin kelompok, mau kalian pemimpin keluarga, itu semua tidak ada artinya ya kalau kalian tidak bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Makanya tadi di Shower bilang apa gitu ya, yaitu berfungsilah, taat, rendah hati, itu fungsi kita sebagai murid Kristus. Ya, jangan cuma mau dipanggil murid Kristus tapi tidak lakukan pekerjaannya. Ya percuma sia-sia mending pindah agama gitu. Nggak kasar banget ya. Oke, tapi itulah leadership. Kita ngerti sampai hari ini ya, bahwa leadership itu ngomong soal kita bawa dampak yang baik, fungsi yang baik, dan bukan hanya incar yang namanya status yang baik. Nah, Yesus pun dikira-kira kok di dunia ini gitu. Jadi makanya santai aja gitu. Yang penting lu masih hidup sampai hari ini, belum dikulitin hidup-hidup kan. Kalau zaman dahulu murid-murid Yesus, enggak, yang penting kita kejarlah fungsi yang baik. Wih, baru 5 menit udah kelar nih poin satunya. Oke, kita ke why-nya. Next slide. Nah, ini penyebab jika kita tidak bisa bawa dampak yang baik bagi kehidupan kita sendiri atau kehidupan orang lain gitu ya. Boros, itu boleh tampilin di depan nggak? Gue pengen lihat juga. Nah, boros terjadi saat kita tidak bisa bawa dampak ke diri kita sendiri untuk beli barang yang bernilai dan yang berfungsi bagi hidup kita. Contohnya, aduh ini jadi nyindir anak Neskin gitu. Kadang gue bingung gitu, kaktus joget-joget dibeli itu buat apa gitu. Sampai hari ini gitu. Ya dekor sih, tapi ujungnya dibuang kayaknya sekarang gitu. Tapi ngerti gak ya maksud saya gitu. Barang-barang yang di TikTok shop kalian itu gak mesti semuanya dibeli gitu. Daripada beli TikTok shop, habisin 50.000 akhirnya dibuang. Mendingan kalau minggu lalu Kagama ajarin, lu beli roti, kasih orang roti aja. Itu orang itu minimal inget 6 bulan ke depan. Gitu. Bahkan kalau orangnya lapar, itu pasti ingatnya mungkin seumur hidup. Saat saya kira Tuhan Yesus sudah tinggalkan saya kelaparan, Tuhan tinggalkan saya, taunya datanglah roti gitu. Nah, itu efek kalau kita tidak memilih untuk boros dan malahan pakai duitnya untuk melakukan hal-hal yang bernilai yang lain. Gitu. Habis ini, ceklah keranjang TikTok shop kalian dan lihat apa yang berguna dan bernilai nggak dalam hidup kalian. Kalau tidak ada berguna dan tidak bernilai, ya better uangnya pakai buat nabung. Ya, pakai buat saham. Kalau saham lagi drop, ya silakan pakai yang buat hal lain. Lakukanlah hal-hal yang baik dan investasi gitu. Fear of missing out, ya pick me. Ini Gen Z punya masalah ya.
Ya, selain itu ada masalah namanya gender terlalu banyak. Ya, padahal gender cuma 2 gitu kan ya. Fear of missing out, pick me. Ini terjadi kenapa? Ya insecurity namanya. Kalau zaman sekarang disebut gitu. Kayaknya kalau gue nggak beli, masa gue bawa contoh kaktus joget lagi sih? Ya, kalau misalnya gue nggak beli casing yang kayak roti ini, kayaknya gue kurang keren gitu. Nah itu kan fear of missing out gitu. Nah itu bukti bahwa kalian tidak bisa pengaruhin diri kalian dengan hal-hal yang bernilai. Gitu. Jadinya insecurity, merasa kalau tidak beli barang-barang kayak gini yang tidak berfaedah sebenarnya, selain melindungi HP, itu gue merasa kurang bernilai di mata sosial. Nah jadi hati-hati, fear of missing out, pick me sama aja. Nggak disiplin, ya. Pengaruh itu sesimpel apa sih? Kalian pasang alarm ya, itu bawa pengaruh yang baik loh. Berarti kalian komitmen untuk disiplin bangun pagi. Ya, walaupun alarmnya mesti bunyi 5 kali baru bangun gitu kan ya. Tapi ya it's okay. Better kayak gitu, hidup belajar untuk disiplin daripada tidak sama sekali. Gitu. Mendingan pasang 5 alarm dan tidak bangun daripada tidak pasang alarm sama sekali gitu kan ya. Selingkuh. Nah, ini disiplin juga gitu. Kadang ada manusia-manusia aneh yang gue lihat. Gue itu bangga. Manusia aneh ini kita sebut aja Pokemon ya. Manusia-manusia aneh yang bangga sekali kalau dia berhasil rebut doi dari tangan orang lain gitu. Ya. Terus alasannya nggak apa-apa gue rebut doi dari tangan orang lain. Kan yang penting kita baca Alkitab bareng gitu kan ya. Buset, gue langsung kayak gimana. Itu pun baru pacaran. Ada yang kesukaannya itu rebut istri atau suami orang gitu. Nah, itu bukti bahwa dia tidak bisa bawa dampak yang baik dalam hidup sendiri. Dalam hidup sendiri dia tidak bisa, apalagi ke orang lain. Jadinya merugikan orang lain kan, keluarga orang lain. Ya suaminya udah punya anak gitu, direbut gitu kayak. Sering terjadi di Instagram Reels gitu ya akhir-akhir ini. Yang gue bingung kok banyak ya. Nah jadi selingkuh itu adalah bukti bahwa kita butuh leadership yang benar. Dampak yang benar dalam hidup kita dan teman-teman kita. Dan yang terakhir misleading of information ya. Terlalu banyak informasi, saking banyaknya nggak tahu nih yang benar yang mana, udah share aja. Hati-hati. Itu bisa bawa dampak yang buruk juga ke setiap orang yang lihat story kita. Walaupun yang lihat story kita paling cuma di bawah 100 orang gitu kan ya. Tapi ya it's okay gitu ya. Yang penting kita satu orang pun yang lihat story kita itu bisa aja dia liatin benar-benar sampai tap gini dulu loh. Set. Terus baca ini, habis itu baru next lagi. Nah, hati-hati. Apa yang kita share juga itu bisa bawa dampak yang buruk juga. Nah, makanya saya bilang mau lu introvert, extrovert tidak pengaruh. Kan kita suka tuh namanya share-share IG kan ya. Apalagi topik-topik yang kita suka. Ya, belum tentu benar tapi yang penting kita suka aja gitu. Kita share aja. Ya, karena kita suka jahatin orang lebih dari lakuin kebaikan buat orang gitu kan ya. Nah, itu hati-hati. Itu kalian tidak bawa namanya dampak yang bagus bagi kehidupan kalian. Nah, next slide. Pertanyaan, jadi dalam hidup ini, kenapa kita butuh yang namanya leadership yang benar? Karena kita lawannya bukan lagi apa yang benar, apa yang salah. Tapi apa yang merasa benar dan enak dengan apa yang benar. Perasaan lawan fakta gitu ya. Yang what feels good itu perasaan, what is right itu fakta, kebenaran gitu. Pertanyaan saya gini, kalau hari ini siapa di sini setuju kalau nggak ada yang namanya kolesterol, nggak ada yang namanya lemak itu jahat, kita makan KFC 1 bucket, nasinya 1 aja nggak apa-apa, dengan soda 1 liter itu enak pol gitu ya. Siapa yang merasakan itu? Yang nggak merasa lu masuk neraka. Ya karena bohong pastinya gitu. Tapi itu enak. Tapi apa yang enak bukan berarti itu benar. Gitu. Tapi apa yang benar bisa aja nggak enak bagi manusia. Tapi itu baik bagi kita. Nah, jadi apa sih filternya gitu? Apa yang benar dan enak? Nah, saya berani simpulkan di 4 poin yang bawah ini. Yang benar itu pastinya pertama baik. Yang pastinya benar, yang pastinya kudus, dan membangun Tuhan dan sesama kita. Ini fokus 4 kita saat kita bawa dampak. Contoh, kerja di judol, di petir gitu ya, di Zeus gitu. Itu benar atau salah? Nah, mungkin banyak orang bilang, baik, ya baiklah. Namanya juga kerja dapat duit buat orang tua. Tapi apakah itu benar, kudus, dan membangun Tuhan dan manusia atau enggak?
gitu. Membangun pas menang, pas kalah meninggal, jadi nggak jadi membangun itu, gitu ya. Jadi ini filternya. Kadang yang baik dan yang baik belum tentu benar. Tapi kembali lagi, yang benar mungkin kita nggak merasa baik, tapi itu sebenarnya baik bagi kehidupan kita ke depannya, gitu. Jadi inilah alasan kenapa kita mesti ada leadership yang benar. Jangan cuma seenaknya gitu. Enggak, hidup kita pun juga mesti disipin dengan leadership yang benar. Gitu. Jangan, yang tadi saya bilang, jangan cuma makan KFC, sehari makan 5 kali, buset. Burung-burung di daerah pun nggak makan segitu banyak gitu kan ya. Makan 5 kali sehari, yang berat-berat, makan berlemak semuanya. Nah itu pun kita mesti tahu yang mana yang baik, yang benar, dan kita lakukan yang benar. Gitu. Masuk ke satu subtema terakhir, dan ini gue akan bahas mungkin sekitar 10 menit ke depan. How-nya gimana, boleh langsung next slide. Nah, kita yang pertama, gimana sih cara mimpin leadership dalam melakukan Tuhan. Ini saya belajar dari karya gue Lewi. Pertama, kita mesti nyadarin bahwa kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Maksudnya apa sih? Kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Nah, maksudnya gini, mau lu background lu apapun, background lu di dalam keluarga lu, mau lu lahirnya dengan agama lain, mau lu lahirnya dengan perekonomian yang susah, atau yang makmur, mau lu bisa bicara, ya semua orang bisa bicara sih, mau kamu bisa bicara di depan panggung atau kamu malu-malu kucing, kita mesti nyadarin bahwa nilai hidup kita itu diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Jadi sorry to say, mau lu lahir dengan kelainan yang sangat amat beda dengan manusia, lu tetap diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Gitu. Jadi artinya apa? Ya mau kalian diciptakan bagaimanapun background kalian, ya kita tetap mesti menjangkau jiwa-jiwa. Kita mesti tetap bawa pengaruh yang baik. Adakah orang yang karena dilahirkan di keluarga yang, sorry to say, keluarga bandar narkoba gitu yang suka bagi-bagi narkoba, dia merasa tidak pede? Enggak, saya selalu bilang kayak, lu lahir di dalam keluarga kayak gitu, lu tetap ciptaannya Tuhan loh, gitu. Bukan berarti lu nggak tahu tujuan lu apa, itu nggak ada tujuan, nggak tahu sama nggak ada beda. Nggak tahu, ya tinggal cari tahu. Tapi kalau nggak ada, nggak mungkin Tuhan ciptain lu, sesimpel itu. Kita semua ada tujuannya, kita semua maupun background kita, apapun background kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Gitu. Itu yang kita mesti nyadari. Jadi mau lu hari ini merasa kurang ini, kurang itu, kurang duit, kurang waktu, kurang tenaga, merasa lemah gitu. Nah, kalian semua, kita semua diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Next slide. Nah, ini yang saya suka. Saya mulai punya inisiatif. Nah, berani kasih tahu yang benar dan salah. Kemarin, tahu nggak inisiatif itu sesimpel apa? Pas ulang tahun kemarin, ada orang, ya anak Nesgen, dia komen di IG gue, bilang, Bill, itu video nggak jalan, kayaknya boleh deh lu repost ulang gitu. Karena ada satu orang videoin gue, terus ya gue tinggal repost. Nah, tapi kan kadang-kadang Instagram suka error kan ya. Tiba-tiba gue repost ini kok nggak berfungsi tuh, dia punya programming atau apa. Nah, itu leadership loh. Nyadar nggak? Dia bilang ke gue apa yang salah saat itu. Instagram lagi salah. Yang bener lakuin apa? Boleh nggak repost? Sesimpel itu. That's leadership gitu. Pas lagi ada orang melakukan kesalahan atau dalam masalah yang salah, kalian tinggal simple bilang. Punya inisiatif untuk bilang. Gitu. Itulah inisiatif yang ini kan gitu. Nyadar gak sih pas hari Pentakosta ketiga, itu mah belum terjadi ya. Hari Pentakosta, itu saat murid-murid Yesus sedang berdoa. Cuma ada satu murid Yesus loh yang berani berdiri dan ngomong dan khotbah, Petrus. Dan akhirnya di Alkitab cuma tercatat dia doang yang khotbah saat itu. Padahal kalau semuanya punya inisiatif, bukan hanya nama Petrus yang ada di Alkitab itu. Gitu, ada nama orang-orang lain. Jadi cukup punya inisiatif. Tadi saya live saya bahas, apakah kalian anak-anak saya yaitu anak-anak rata-rata SMP SMA, apakah kalian merasa kalian pemimpin? Gitu, ada yang bilang iya, enggak, sedikit. Ya sebenarnya jawabannya coba iya atau enggak. Tapi ada satu hal yang saya suka, salah satu anak live saya bilang,
Karena saya rapiin kursi di ibadah ini gitu. Karena saya antar orang-orang di depan yang baru pertama kali hadir mungkin untuk datang dan duduk dan terorganisasi lah istilahnya tempat ini. Nah itu dampak. Sesimpel itu dampak. Nah cuma pertanyaannya kita mau atau enggak lakuin yang benar dan tinggalin yang salah. Next. Nah, mulai melayani, ya mumpung kita lagi di bulan-bulan open recruitment ya, jadi saya akan bahas soal melayani juga. Dan ntar bakal ada salah satu orang kesaksian. Siapa? Hayolo, bukan Adel. Adel udah tunggu di situ. Nah, mulai melayani, berfungsi dengan benar dimanapun tempat kita. Tadi Agnes juga udah sebut bilang, melayani itu mesti di mana sih? Di gereja atau di luar? Gitu. Ya jawaban simpel, dimanapun. Yang penting, fungsi kita sebagai murid Kristus, itu benar, mau di dalam gereja atau di luar gereja. Bahkan jangan sering-sering di dalam gereja udah terlalu banyak garam. Tapi justru kita mesti keluar sana, berfungsilah yang benar. Kalau orang-orang korupsi, ya kita bilang salah. Kalau orang-orang suka datang telat, ya kita ajarinlah yang benar. Gitu. Mau dikatain sok suci, ya nggak apa-apa. Ya saya dikatain Tuhan palsu gitu ya, sama beberapa orang gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan hal gitu. Mulai melayani, gitu. Hal simple ya kalau kita tidak melayani, kita tidak tahu rasanya berfungsi dengan baik. Gitu. Ya, korupsi itu bukan melayani. Itu berfungsi dengan salah gitu. Tapi jika kita ingin praktekin yang namanya leadership, kita mesti yang namanya mulai melayani. Berfungsilah dengan yang baik. Ya sebenarnya itu simpel hari ini sih. Kita bahas soal fungsi aja gitu. Nah, poin terakhir di soal how-nya ini. Poin 4, belajar mengambil keputusan yang bernilai, bukan yang menguntungkan kita doang. Ya, seringkali kita namanya manusia egois, berdarah daging Indonesia dan Cina gitu kan ya. Kita cuma mikir apa yang untungkan kita sendiri gitu. Ya, kita cuma mikir 50.000 gue, 150.000 gue daripada beli skin Mole atau skin Valorant, ada alangkah baiknya gue kasih roti buat orang. Enggak, gue gak mau kayak gitu. Mendingan buat beli skin Valo dan Mole gitu. Yang gak tahu dampaknya apa, bikin jago aja kagak gitu kan ya. Tapi ya, kita sebagai next gen, kita ingin belajar bahwa kita mesti belajar mengambil keputusan yang bernilai. Gitu. Bukan didasari oleh tren, bukan didasari oleh TikTok Reels kita yang bagus nih akhirnya kita ambil masa untuk boros gitu. Jangan gitu. Tapi kita mesti berani ya untuk mengambil keputusan yang bernilai, yang membangun bagi manusia gitu. Bantulah manusia gitu. Nah sekarang pertanyaan saya gini, sesimpel ini. Saya selalu ajarin anak-anak live saya. Kalian beli motor Ninja, betul. Fungsinya itu untuk mungkin naikin kelas kalian dari bawah satu level di atas ekonomian. Tapi buat apa gitu? Ujung-ujungnya bakal dijual juga gitu. Ujung-ujungnya itu barang gak bakal bertahan lama. Paling mentok-mentok 10 tahun, itu pun kalau kita nggak ada kondisi sulit finansial, akhirnya paksa kita untuk jual. Ya tapi buat apa gitu, kalian beli hal kayak gitu. Kenapa nggak lakuin itu, simpen duit itu buat simple, jajanin sushi teh lah buat mami papi kalian gitu. Jajanlah kasih orang-orang di next gen juga boleh, kasih Ciwendy, seneng banget ya, boleh banget gitu ya. Sushi teh apalagi gitu ya. Tapi hal-hal simple kayak gitu, itu bawa nilai gitu. Hati-hati jika kita hidup kita hari ini, kita bilang kita leader yang benar, tapi kita masih bawa nilai yang benar cuma buat diri kita sendiri. Kita bawa nilai yang benar, itu juga buat orang lain. Ayat terakhir saya, Filipi 2. Nah, oke saya bacakan, kalian renungin aja Filipi 2 ayat 4-7. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang, hati-hati saat kalian belanja terlalu boros, tapi kalian lupa kepentingan orang lain. Gitu. Waktu kalian pakai untuk diri sendiri doang, tapi lupa kasih waktu kalian untuk orang lain. Tenaga kalian juga sama. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, Yesus tidak mikirin status dia apa, tidak mikirin otoritas dia apa.
Yang penting dia berfungsi dengan baik dan benar untuk bawa orang ke keselamatan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Next slide. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan diri dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Last slide saya. Nah, artinya apa? Yesus berfungsi sebagai pemimpin yang baik tanpa peduli atau khawatirkan posisi dia. Yaitu yang bertahta di surga yang tadi, raja di atas segala raja. Nah, dia lebih memilih daripada saya punya posisi kayak gitu, saya lebih memilih untuk berfungsi dengan baik. Datang dengan wujud seorang hamba Tuhan, manusia, selevel kita, gitu ya. Lahir nggak di RSP, tapi yang penting saya bisa korbanin diri sendiri dan bawa orang ke keselamatan. Itulah yang Yesus pedulikan. So pertanyaan saya ke kalian itu hari ini, kita masih incar status atau kita incar fungsi? Kalau kita cuma incar status, pertanyaannya, apakah status kalian berguna? Kadang ada baiknya kita nggak usah berstatus, yang penting kita berfungsi dengan baik. Gitu. Percuma punya status, kembali lagi ya. Kalau kita tidak bisa berfungsi yang baik. Nah, last, saya ingin mengajak salah satu, mungkin bilangnya hamba Tuhan, tapi terlalu kaku gitu ya. Salah satu orang, dia biasa sharing di sini, cuma bawa 1 poin, habis itu kesaksian sedikit. Nah, tapi hari ini saya ingin beliau sharing soal hidup dia full gimana gitu, tanpa bawa ayat, tanpa bawa ini. Ya, jadi hari ini saya ingin mengajak Om David untuk sharing. Ya Om. Cek, ini dadakan sebetulnya. Hari Kamis, tapi nggak apa-apa. Demi mendukung pelayanan anak rohani, kita maju terus. Oke. Jadi saya diminta untuk sharing bagaimana Om selamat melayani sampai dengan hari ini. Masih tetap semangat melayani. Ya pokoknya all out lah ya untuk generasi muda. Korbanin ini, waktu, tenaga, duit segala macam gitu. Oke, jadi saya bilang oke deh saya coba cerita. Saya bilang berapa lama Om? 5 menit gitu bilangnya. Atau prakteknya. Tapi anyway nggak apa-apa. Oke, itu latihan kuping. Oke, saudara. Jadi anyway gini, saya pelayanan, sekarang umur saya open aja ya. Umur saya sekarang kan 55. Pelayanan pertama umur 25-an. Jadi pelayanan sudah 30 tahun. Nah, bagaimana sih ceritanya dulu? Jadi sebetulnya begini saudara ya. Saya itu dulunya anak muda yang kalau bicara keuangan itu oke. Saya kerja dari umur 18 tahun, saya kerja di bank, lalu pokoknya bagian yang enak lah di bank kayak gitu. Nah lalu terus saya bekerja. Jadi mengenai uang itu saya nggak masalah sama sekali, justru banyak banget kayak gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah begini. Ternyata punya job yang bagus, punya penghasilan yang bagus, tanpa Tuhan itu telah membuat saya jadi rusak. Jadi pada saat ada masa-masa di mana waktu itu saya belum kenal Ci Wendy, belum kenal. Jadi ada masa-masa kehidupan saya, every night adanya di clubbing. Kalau zaman sekarang disebutnya club. Jadi setiap hari ada di situ. Pulang kerja dari situ sampai jam 12, jam 12:30, jam 1 pulang kayak gitu. Lalu besoknya pagi kerja lagi. Dan banyak banget duit habis. Apa yang dilakukan? Ya salah satunya ya di situ ya minum. Tapi itu ternyata telah membuat saya semakin hari semakin rusak. Dan pada akhirnya sebelum saya masuk pelayanan, disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Perjumpaan dengan Tuhannya itu simple banget sih saudara. Enggak yang seperti tiba-tiba langit terbuka gitu lalu ada pencahaya gitu yang enggak kayak gitu. Jadi pada saat waktu itu saya pada saat lagi turun tangga. Ini ada bagian ceritanya saya berjumpa sama Ci Wendy. Tetapi ini saya potong untuk perjumpaannya supaya enggak ini. Saudara yang lagi cari jodoh supaya enggak jadi ini jadinya itu nanti aja ya kalau pernah dengar. Tetapi anyway. Pada saat itu saya berjumpa dengan Tuhan, saya merasa emptiness banget. Saya merasa empty banget dalam kehidupan saya. Saya bilang, aduh Tuhan, gue begini ya, bahasa sehari-hari ya. Kok gue bego banget ya. Duit semua habis semuanya, gak ada sisa istilahnya. Penghasilan begitu bagus, duit begitu banyak. Tapi kayaknya gue bego banget sih. Gue ngapain sih selama ini. Sampai akhirnya saya merasa kayak gini. Gue udah capek hidup kayak gini. Udah deh. Kayaknya gue pengen berubah gue gak mau tinggalin hidup, gue gak mau hidup kayak gitu lagi deh. Capek hidup kayak gitu. Nah itu perjumpaan dengan Tuhan. Dan tentunya saudara setelah itu saya mulai muncul di mana saya gak suka lagi tuh. Minum dan yang lain-lainnya. Saya mulai gak suka. Tetapi saudara pada saat waktu itu berjalan dan ternyata gak bertahan. Nggak bertahan nih bagaimana? Justru ketika saya kenal Ci Wendy salah satunya. Pada saat lagi PDKT waktu itu belum pacaran. Ci Wendy masih gantungin saya terus waktu itu. Saya digantungin terus gitu ya. Karena dia mau lihat perubahan saya juga kayak gitu ya. Sepertinya, seperti waktu itu saya nggak sadar. Tetapi pada saat waktu itu. Saya justru pada saat masa-masa seperti itu. Sepertinya kembali lagi kegilaannya. Kegilaannya itu bagaimana? Justru saya pengen tarik Ci Wendy anak baik-baik justru jadi rusak. Kayak gitu, pelan-pelan. Mulai terbiasa dengan yang, misalnya mulai terbiasa dengan asap rokok dan sebagainya. Pada saat waktu itu. Sampai akhirnya pada saat waktu itu, saya ngalami lagi perjumpaan dengan Tuhan yang kedua. Pada saat waktu itu saya lagi pulang tengah malam. Saya lupa ada berapa menit ya. Nah Oke. Enggak, oke deh. Ya udahlah, saya ambil sisanya aja deh ya. Saya udah lupa saya ngomong udah berapa menit. Tetapi anyway saya nggak berjumpaan lagi dengan Tuhan. Udah yang itunya ceritanya saya nggak usah. Dan saudara terus berjalan waktu. Hal yang kedua yang saya mau cerita bahwa kenapa sih saya bisa ada sampai dengan hari ini. Melayani Tuhan, melayani generasi muda sampai dengan hari ini. Yaitu adalah faktor yang kedua selain perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah kesadaran bahwa segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Dulu saya nggak sadar. Sebelum saya kenal Tuhan, saya merasa segala sesuatu miliknya saya. Saya bisa pakai buat hedon, saya bisa pakai buat apa aja yang saya pengen. Saya dulu, kira-kira bahasanya begini. Semua barang yang nempel di badan saya harus branded. Kalau nggak branded saya nggak mau. Termasuk pulpen, semuanya harus branded. Jadi pada saat waktu itu, hidup saya kayak gitu banget. Dan pada saat saya setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu saya mulai sadar bahwa enggak, segala sesuatu ini bukan miliknya gue, ini miliknya Tuhan. Jadi mulai dari saat waktu itulah saya mulai ngerti bahwa oke, uang yang gue punya bukan hanya pakai buat gue senang-senang aja, tetapi ada tujuan Tuhan, waktu, tenaga. Sampai saat itu saudara, saya mau cerita sedikit ya. Saya mau cerita sedikit ini. Ada saat-saat di mana keuangan kita itu, penghasilan kita itu menipis. Dan pada saat waktu itu ada pengeluaran ini itu sehingga defisit. Sampai saya masih ingat satu ketika pada saat itu Ci Wendy ngomong saya gini. Dad, ini ada anak rohani, dia sedang kesulitan keuangan. Apalah gitu ya kesulitannya. Ada kesulitan keuangan, bagaimana ya Dad? Saya bilang kayak gini, gereja gak bisa Mi. Keuangan gereja gak bisa bantu. Ya udah gini aja deh. Kita pakai uang tabungan kita, udah buat bantu anak rohani kita. Nah ini yang saya ceritakan maksudnya bahwa ada saat-saat di mana pengorbanan itu ada. Pengorbanan itu terjadi di dalam kehidupan. Bukan hanya dalam hal uang, tentunya waktu juga. Bahkan harga diri, kayak tadi Billy bilang, harga diri. Saudara,
Saya tahu kalau Tuhan tempatkan saya sebagai pemimpin, sebagai gembala dengan usia yang banyak. Saya pakai itu untuk melayani anak muda. Saudara, saya berpikir bahwa ini saya mau gunakan itu. Walaupun, saudara, saya mau beritahu begini. Enggak semua anak muda menghargai perbedaan usia. Ada anak-anak muda yang tidak menghormati orang tua. Kenapa? Karena mereka di rumah tidak menghormati orang tua mereka. Mereka kurang ajar, kayak gitu. Saya menggunakan justru status saya sebagai gembala, Ciwendi sebagai ibu gembala. Kita melayani, kita turun melayani anak muda. Kita gunakan itu, kita korbankan itu jabatan. Dengan harapan adalah seenggaknya mereka bisa mau dengerin suaranya kita. Tetapi pada prakteknya nggak selalu kayak gitu. Ada orang anak muda yang nggak peduli dengan jabatan, nggak peduli dengan, mereka nggak hargai semuanya itu, dan buat kita adalah nggak apa-apa. Selama jabatan, usia, waktu, tenaga itu bisa kita korbankan untuk bisa membangun generasi muda, untuk bisa membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Buat kita nggak apa-apa. Kenapa? Kok bisa bilang nggak apa-apa? Adalah faktor karena menyadari bahwa segala sesuatu itu miliknya Tuhan. Apakah itu cuman sekali? Enggak. Kalau cuman sekali, saya udah nggak bisa ada di sini. Tetapi saya sama Ciwendi bisa sampai ada di sini, pelayanan di usia kita yang sekarang. Kita tetap melayani, rela mengorbankan waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita selalu belajar mengingatkan diri kita. Hei, segala sesuatu yang ada pada lu bukan milik lu. Itu miliknya Tuhan. Kalau itu miliknya Tuhan, Tuhan punya hak mau pakai buat apa aja. Kalau Tuhan suruh pakai. Kalau Tuhan suruh bilang beri. Kalau Tuhan bilang suruh gunakan, ya gunakan. Kita ini cuman hamba, bukan pemilik. Saudara, terkadang ada orang-orang yang katanya hamba Kristus, hamba Kristus, tetapi mereka sebetulnya nggak jadi hamba Kristus. Kenapa? Ketika Sang Kristus yang empunya nyuruh dia untuk melayani, dia bilang gini, gue nggak mau. Ketika ada hamba, ketika Tuhan meminta dia berikan buat orang lain, bantu orang lain, layani orang lain, nggak mau. Saudara, hamba nggak akan kayak gitu. Kalau kita punya pembantu di rumah, pembantu kita bilang kayak gini, tolong gorengin ayam goreng. Apakah pembantu itu bilang kayak gini? Nggak mau. Itu buat gue, nggak bisa kan? Pembantu bilang, iya Tuhan, dia kan gorengin buat kita. Kenapa? Karena memang itu bukan punyanya dia. Tapi kalau coba itu ayamnya punya dia, kita bilang, Mbak gorengin ayam itu. Mbak itu bilang kayak gini, itu punya saya Tuhan. Betul gak sih? Kenapa ada seseorang bisa berkata say no kepada Tuhan dalam melayani, memberi waktu, tenaga, uang, harga diri bahkan. Kenapa ada orang-orang bisa berkata say no? Karena sebetulnya mereka nggak menyadari atau belum menyadari bahwa semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Hari ini yang kita buat, yang kita kerjakan sampai dengan hari ini, hanya itu. Terus mengingat, ketika ada orang merendahkan diri kita, ketika ada orang merugikan diri kita, ketika ada orang bikin susah kita terus mengingat bahwa semua itu miliknya Tuhan, Fit. Harga diri miliknya Tuhan. Gak apa-apa lu direndahin. Ketika pada saat kita harus menabur, kita selalu mengingatkan, itu uang juga miliknya Tuhan. Walaupun gaji kita gak cukup, tetapi kan tabungan masih ada. Tabungan kan miliknya Tuhan, bukan miliknya kita kan. Nah itu kita ingatkan, ya udah kalau selama kita masih ada, kita bisa nabur ya kita nabur. Itu yang kita coba lakukan dalam kehidupan kita. Yang membuat saya sama Ciwendi sampai hari ini, usia saya 55, Ciwendi 15. Saudara, saudara, jadi yang membuat kita bisa tutur pelayanan adalah faktor itu. Hari ini itu kesaksian saya untuk menjawab apa yang Billy minta. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you Om David. Bukan Pastor David kalau dia lagi kesaksian, Om David jadinya. Itu teman-teman, saya ingin cuma kesimpulan tadi bahwa ingat Yesus tidak anggap statusnya.
ya, sebagai anak Allah itu penting. Tapi dia malah justru korban itu semua ambil rupa manusia menjadi hambanya untuk melayani kita semua. Jadi hari ini kita udah belajar dari Yesus, kita udah belajar dari pemimpin kita. Mari kita sama-sama melakukan itu di dalam gereja maupun di luar gereja, teman-teman. Amin. Ya, berfungsilah dengan baik tanpa peduli status kalian, tanpa peduli harga diri kalian. Sebab percuma kalau kita punya semua itu tanpa kita berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, sama-sama saya ingin ajak kita semua bangkit berdiri. Saya akan berdoa dan kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Yuk teman-teman, sama-sama kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas harinya Bapak, kami mengucap syukur. Dan biar dari firman hari ini Tuhan, kami belajar Tuhan untuk berfungsi dengan baik, untuk menjadi pemimpin yang benar, bawa dampak yang baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Dan Tuhan, biar Engkau Tuhan terus yang ajarkan kami, tegurlah kami Tuhan jika kami lakukan berada di jalan yang salah, biar kami bisa benar-benar balik lagi ke hadapan-Mu, melakukan pekerjaan baik buat Kristus, Yesus Kristus Tuhan, lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman tetap berdiri karena kita akan lanjutkan perjamuan kudus. Oke, kalau teman-teman, sebagai istilah Billy ya, teman-teman cara bukanya, ambil yang plastik yang kewer-kewer. Apa ya? Plastik yang melambai, plastik yang tipis. Ya, itu dibuka, itu untuk membuka rotinya. Jangan langsung buka yang segelnya, karena itu untuk membuka minumnya. Oke? Kita siapkan saat ini diri kita untuk kita sama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu, kami tahu bukan hanya roti dan anggur, sebetulnya adalah nyawa-Mu sendiri yang Kau korbankan. 2000 tahun yang lalu, Engkau telah rela memberikan segalanya yang Kau miliki untuk melayani manusia. Membawa mereka dari gelap kepada terang, dari kebinasaan kepada keselamatan. Hari ini, kalau kami menerima roti dan anggur, kami tahu ini bukan sekedar urusan makan dan minum, tetapi inilah kasih yang sempurna dari Tuhan. Pengorbanan dari Allah yang sempurna. Karena kasihnya, cintanya, Dia mau melayani setiap kami. Kami bersyukur, kami jadi orang-orang yang diselamatkan. Kami ditebus, dosa kami diampuni. Terima kasih Tuhan. Saudara, firman Tuhan ajarkan, kalau kita menerima perjamuan kudus dengan cara yang benar, introspeksi diri, akui dosa dan kesalahan, dan minta ampun kepada Tuhan. Hari ini, yuk introspeksi sebentar. Renungkan dosa apa yang saudara alami. Hal apa yang belum dibereskan. Minta ampun sama Tuhan. Ingat, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni. Tetapi juga ingat, tidak ada dosa yang terlalu kecil yang dapat diabaikan. Semua dosa upahnya maut. Sehingga tidak ada satu dosa pun yang dapat kita abaikan begitu saja. Yuk, minta ampun sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dengar pertobatan kami. Kau dengar Tuhan. Hari ini kami mau menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dalam tangannya. Sesudah itu lalu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Dan sambil memecah-mecahkan roti itu Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya bersama di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat anggur tangan kanan kita ini tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sebagai persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih. Melalui tubuh dan darah Kristus yang sakit disembuhkan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit disembuhkan. Dan oleh darah anak domba Allah, Kau bukan hanya telah mengampuni dosa kami, tetapi oleh darah anak domba yang kami terima melalui perjamuan kudus, kami menerima kemenangan daripada Tuhan. Kami enggak lagi hidup sebagai budak dosa. Kami enggak lagi hidup sebagai budak dunia. Tapi kami hidup sebagai hamba-hamba Allah yang melayani Tuhan. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih, ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini hamba berdoa, curahkanlah kasih yang sama yang Kau miliki bagi setiap kami anak-anak mudamu. Curahkanlah kasih yang sama yang Kau miliki saat ini turun atas setiap kami, tinggal di dalam hati setiap kami. Jumpai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sebagaimana Kau menjumpai hamba. Jumpai setiap anak-anak-Mu. Encounter with you Lord terjadi saat ini, terjadi atas hidup kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan arah hidup kami kepada Tuhan, mengubahkan keinginan hati kami kepada Tuhan, mengubahkan arah hidup kami bagi-Mu Tuhan. Shikarabadarabo yararabo. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan, curahkan kasih-Mu. Penuhi setiap kami Roh Kudus dengan kasih Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih Tuhan. Terima dalam hatimu, terima dalam batinmu, terima dalam hatimu. Kasih Allah yang sempurna tinggal dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita berkata, amin. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dulu sebelum kita memulai persembahan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan satu kali lagi kami bisa sama-sama beribadah ya Tuhan. Tuhan,
thank you banget ya Tuhan kalau Engkau udah pakai Billy ya Tuhan melalui firman-Nya ya Tuhan. Tuhan biar Engkau yang pakai ya Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan. Engkau juga udah pakai Om David juga ya Tuhan melalui kesaksiannya ya Tuhan. Thank you ya Tuhan. Tuhan biar Engkau yang berkati mereka ya Tuhan melalui pelayanannya ya Tuhan. Biar Engkau tambahkan lagi ya Tuhan berkat pimpinan yang daripadamu ya Tuhan. Biar Engkau yang terus bawa mereka naik ya Tuhan melalui pelayanannya ya Tuhan. Biar orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan bisa kenal sama Engkau lebih lagi ya Tuhan. Tuhan thank you ya Tuhan kalau hari ini kami udah belajar tentang pelayanan ya Tuhan. Kalau mungkin sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami mau memberi persembahan ya Tuhan. Tuhan biar persembahan yang kami beri ya Tuhan merupakan persembahan yang terbaik dari apa yang kami punya ya Tuhan. Tuhan biar Engkau yang pimpin ya Tuhan, Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami siap memberi persembahan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke teman-teman, silahkan memberikan persembahan melalui barcode yang tersedia di depan kursi kalian masing-masing. Atau melalui... Bisa scan di depan ya. Betul. Dan satu lagi, bisa melalui uang cash lewat kantong-kantong persembahan yang diedarkan oleh teman-teman hospitality. Oke. Nah, kita mulai aja ya nih. Langsung, jadwal ibadah pertama. kita. Seperti biasa teman-teman ada di jam 10.30 dan jam 13.30. Yes. Jadi teman-teman pastikan datang setiap minggunya dan ajak teman-teman kalian. Betul. Jangan sampai telat ya, 10.30 dan 13.30. Yes, itu udah open gate dari jam 10.20 dan betul, jam 1.20 ya nih. Betul. Oke, di next kita juga akan selalu ada worship night di hari Jumat di jam 7 malam. Ya, jadi pastikan teman-teman untuk yang bisa hadir, untuk hadir bisa sama-sama kita bisa sharing juga kesaksian apa yang kita dapat selama seminggu itu ya Nik. Iya, oke. Dan nextnya di bulan Agustus teman-teman, kita Next Gen juga akan mengadakan Raising the Standard. Jadi Raising the Standard ini tanggal 24 Agustus dari jam 9 hingga jam 3 teman-teman. Yes. Dan kenapa dari jam 9 sampai jam 3? Karena kita ada 3 sesi. Ada hati Bapak, gambar diri, love, sex, and dating. Jadi memang banyak banget sesi-sesi yang akan menaikkan hidup kita ke standar yang lebih tinggi lagi. Ya, kita benar-benar racing the standard. Jadi jangan lupa teman-teman yang belum daftar, pastikan daftar dulu. Caranya tinggal klik link yang ada di Instagram Next Gen atau bisa scan QR yang ada di depan. Tertera di depan. Betul. Oke, yang udah pernah ikut RTS boleh ngapain ini? Nah, untuk yang udah pernah ikut RTS, tenang teman-teman, kalian tidak kita tinggalkan. Yes, tapi kita ajak saja. juga, cuman nggak jadi peserta lagi, tapi jadi pelayan di RTS. Betul. Nah teman-teman yang mau daftar jadi pelayan di RTS, bisa hubungi live leader kalian masing-masing. Nanti pelayanannya apa sih kok, apa sih Ci? Kita buka untuk hospitality. Yes, kalau ada teman-teman yang mau foto, mau video Betul. juga bisa banget. Bisa ditanyakan langsung ke leader live ya untuk detailnya. Iya, dan untuk RTS ini terbuka untuk teman-teman semua di sini, jadi langsung daftar aja. Jangan sampai ketinggalan karena RTS ini momen spesial banget. Buat menaikkan level up standar diri ya. Betul. Oke, selain daftar pelayanan di RTS, kita juga ada daftar apa nih? Kita juga membuka daftar pelayanan untuk di Next Gen. Next Gen. Ini dia teman-teman ya. Coba absen yang udah daftar mana suaranya udah daftar Ada ya? yang udah daftar. Ada daftar? Jadi pelayan Next Gen. Oke. Nah, jadi langsung saja. Syaratnya sudah lulus Hop 1 dan Hop 2 teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung Hop 1 Hop 2 apa, ini adalah kelas Alkitab ya, kita belajar pendalaman materi mengenai Alkitab. Betul. Caranya untuk menjadi pelayan teman-teman nanti daftar melalui link yang diberikan oleh live leader kalian. Jadi kalian minta karena untuk jadi pelayan ini butuh rekomendasi live leader juga. Iya betul. Jadi bisa linknya langsung tanya-tanya gitu. Betul, ya. langsung tanya ke live leader. Dan kapannya pendaftaran dimulai dari hari ini sampai tanggal 10 Agustus, tapi bonus 1 hari. Yes. Jadi sampai tanggal 11 Agustus. Jadi kayak tenang aja guys, yang tanggal 10-nya telat masih ada tambahan. Sampai tanggal 11 diingat. Yes. Dan bidang-bidangnya apa aja kita kasih spill dikit aja. Ada hospitality, ada doa, nextnya ada production juga.
Yes. Ada pengajaran, ada life assistance, ada kreatif, ada finance, dan ada praise and worship, and pin, pemimpin ibadah Next dan Gen, dan next yang gak ada kalah penting nih, ada dari Kids. Next Gen Kids. Ini kakak-kakak sekolah minggu, mana suaranya? Nah, ini Next Gen Kids teman-teman untuk jadi kakak-kakak sekolah minggu ya. Kita juga melayani adik-adik yang lebih kecil dari kita. Oke, jadi teman-teman yang mau melayani, yang udah lulus Hop 1, lulus Hop 2, yang direkomendasikan Life Leader, tunggu apa lagi? Yes. Dan pastinya udah baptis ya Nick ya? Iya, langsung daftar pelayanan karena di pelayanan ini kita nggak hanya meminta tolong bantuan kalian, tapi kita juga level up juga. Betul, belajar bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng. Jadi ya. kita memberi, tapi kita juga menerima. Betul jadi, banget. Gak give doang, tapi give and take, saling Betul. bertumbuh. Jadi tunggu apa lagi? Langsung daftar pelayanan, oke? Oke. Dan jangan lupa teman-teman setelah ibadah kita ada live. Jadi jangan langsung pulang, boleh ikut live dulu, kita sharing-sharing, update-update hidup ya. Ya, tentang tadi sharing pelayanan juga, yang mau buat tanya-tanya detail juga bisa di live-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa follow sosial media Next Gen di Instagram dan di YouTube baru kita. Iya, YouTube terbaru kita ya teman-teman ya. Jadi kayak boleh subscribe langsung ya. Biar nggak ketinggalan info-info soal Next Gen. Oke, segitu aja dari kami. Sekarang kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau terima doa berkat ya. Thank you. Yuk mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang dicurahkan atas hidupmu, bagi keluargamu, bagi orang-orang di sekitarmu. Karena engkau cinta Tuhan, karena engkau adalah anak Allah yang disayangi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan bersama kami berkata, amin. God bless you.